pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Erna Juliana Sipayung SPD, selaku Kepala Sekolah SDN 10 1964 Jarum A, ikut profil SDN 10 1964 Jarum A. Sekolah ini berlokasi di Desa Jaharum A, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1950. Dimulai dari ruang guru dan ruang kepala sekolah. Ruang kelas yang terdiri dari 11 ruangan yang didesain untuk kenyamanan siswa. Ruang perpustakaan yang berfungsi untuk memotivasi kecintaan peserta didik terhadap budaya minat membaca. Ruangan ini dapat digunakan guru dan siswa untuk memperkaya pengalaman belajar selain di ruang kelas. Hal ini juga dapat menanamkan kebiasaan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat kepada peserta didik. Ruang musola. Ruangan ini digunakan guru dan siswa untuk beribadah dan praktik sholat serta kegiatan keagamaan bagi yang muslim. Ruang UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Tujuan UKS untuk meningkatkan kesehatan dan mutu pendidikan serta prestasi belajar peserta didik. Toilet untuk guru dan siswa yang dibedakan berdasarkan gender. Toilet ini selalu dijaga kebersihannya setiap hari oleh warga sekolah. Ini adalah kegiatan gotong royong dan berkebun yang dilakukan secara rutin oleh warga sekolah. Ini adalah kantin sekolah yang menyediakan makanan sehat untuk warga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Saiful Hidayat SPDI, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Parang Sidimpuan dengan NIM 25111000184. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN 10 1964 Jaharun A, kelas 3 dengan materi pesan Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi hari ini? Ya, ini kalau bapak bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Apa kabar pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita, agar anak-anak bersemangat, kita nyanyi dulu ya, boleh? Dulu ya.
Jelas tak? Pimpin doa. Belajar dari berdoa. Selanjutnya Bapak mau cek kehadiran dulu, absen dulu. Apakah semua yang hadir di sini? Yang hadir? Apa dia? Keluarga yang pengalaman. Doakan semua supaya semoga keluarga yang meninggal dunia Allah mengampuni dosa-dosanya dan surga Selanjutnya, cek dulu apakah semua meja sudah rapi, meja kursinya sudah rapi dan duduk pada posisi masing-masing. Kalau belum rapi, rapikan mejanya. Kursinya. Oke, sudah. Sebelum masuk kita kepada inti pembelajaran kita, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, maka sama-sama kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Ikuti semua anak ya. Pelajaran kita yang lalu. Iya, menghafal surah Al-Alaq. Ya. Jadi materi kita hari ini yaitu pesan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu pertama menjelaskan isi pesan utama dari surah Al-Alaq. Yang kedua, mengaitkan pesan dan dengan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Yang ketiga, menunjukkan sikap semangat belajar sebagai cerminan dari pesan ayat tersebut. Dan yang keempat, merefleksikan kebiasaan belajar sebagai bentuk pengamalan kandungan ayat Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran inti, Bapak mau tanya, siapa yang tahu perintah pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada wahyu pertama? Reina. Membaca. Ya, perintah pertamanya. Bapak tanya lagi, apa artinya membaca bagi kehidupan kita? Reina. Menambah ilmu. Yang lain ada? Alif. Memperluas
memperluas wawasan. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang Bapak tunjukkan dulu video tentang sejarah turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Simak ya. Tak menjadi nabi, Nabi Muhammad sering menyendiri di sebuah gua bernama Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, dekat Makkah. Beliau merenung, menjauh dari hiruk pikuk penyembahan berhala dan mencari kebenaran sejati. Umur beliau waktu itu sekitar 40 tahun. Ketika Nabi sedang berkhalwat menyendiri di dalam gua, tiba-tiba muncul cahaya dan sosok luar biasa yang memenuhi seluruh gua. Itu adalah malaikat Jibril yang datang membawa wahyu dari Allah. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad menjawab dengan ketakutan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Jibril memeluk Nabi dengan kuat, lalu melepaskan dan berkata lagi, "Iqra." Lalu Nabi menjawab hal yang sama hingga 3 kali. Kemudian Jibril membacakan 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Setelah wahyu itu turun, Nabi Muhammad ketakutan luar biasa. Tubuh beliau gemetar. Beliau segera turun dari Gua Hira dan kembali ke rumah, lalu berkata kepada istrinya, "Zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, dan membela kebenaran." Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah yang seorang ahli Injil dan telah memeluk agama Nasrani. Setelah mendengar kisah Nabi, Waraqah berkata, "Itu adalah Namus, malaikat Jibril yang juga datang kepada Musa. Andai aku masih muda saat kau mengusirmu." Nabi terkejut, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, tak ada seorang pun membawa misi seperti yang engkau bawa kecuali akan dimusuhi." Ya, itulah tadi video singkat tentang wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita sama-sama membaca Quran surah. Ayo. Nanti Bapak baca, kemudian kalian ikuti di belakang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita bahas satu persatu dalam pesan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan perintah kepada manusia untuk rajin membaca. Kenapa? Dengan membaca kita akan mendapatkan atau menambah wawasan ilmu
pengetahuan. Yang kedua yaitu manusia diciptakan dari segumpal darah. Manusia itu akan mulia. Manusia itu kan diciptakan dari yang hina, segumpal darah. Manusia itu akan mulia kalau dia mempunyai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yang mengajarkan manusia yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan ilmu pengetahuan. Kemudian manusia diajari melalui pena, qalamun, pena, yang mengajari manusia dengan pena. Bahasa Arabnya qalamun. Pena, apa guna pena? Hah? Atau pulpen? Apa guna pulpen? Untuk menulis, ya. Yang terakhir yaitu membaca dapat membuat manusia mengetahui segala sesuatu sebelum atau tidak mengetahui. Dan sebelum mereka mengetahui. Ya, baik. Itulah tadi tentang pesan Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Pesannya tadi membaca yang pertama, yang kedua manusia diciptakan dari segumpal darah. Kemudian yang ketiga tentang pena atau pulpen. Yang terakhir yang keempat, manusia memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sekarang Bapak akan berikan gambar NKPD. Ini nanti dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Ya. Di kelompok 1, di kelompok 2, di kelompok 3. Ya, silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Tugasnya membuat poster mini yang berkaitan tentang Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pesannya tadi kan tentang membaca, kemudian menulis, kemudian pemberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah dengan segumpal darah. Dia diciptakan dari segumpal darah. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar KPD yang sudah Bapak berikan. Cara yang ini. Nah, ini. Ini tulis. Ya, yang baca. Nah, ini berarti. Buat candi-candi. Buat tulisannya secantik-cantiknya ya. Hanya ayo membaca 15 menit gitu. Ya. Ini contohnya. Kata menulis.
cantik gitu. Nggak mesti gini pun boleh. Buat cantik. Terus bawahnya ayo menulis. Dan juga kata ajakannya ya. Ayo menulis. Kata ajakan. Berarti kawannya mendekat sama kawannya berdua. Kamu dengan tulis buat kata-kata yang cantik mungkin ya. Waktunya 5 menit lagi. Baca, baca 15 menit. Ya, bagus. Model cantik ya, rapi. Baik anak-anak, sudah siap semua ya? Sudah? Baik, sekarang kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjaan kelompok kami. Ayo membaca 15 menit. Ya, ini kan kawannya. Ya, ayo membaca 15 menit. Ya, bagus ya? Ya, bagus. Nah, sekarang bawa tanya. Setelah membuat poster ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Oke. Yang kedua, bagaimana cara kalian? Apa yang akan kalian lakukan pada hari ini agar kalian tentu menjadi anak yang rajin belajar? Sering membaca. Sering membaca. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ini kelompok 1, lanjut kelompok 2. Ya, mulai kelompok 2. Kami dan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, bacakan. Ibu adalah cahaya dari Allah. Ayo belajar.
Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Ayo belajar. Bagus? Bagus ya. Bapak tanya lagi, bagaimana perasaannya setelah membuat poster ini? Senang, betul? Iya. Jadi bagaimana akan kalian lakukan pada hari ini agar kalian itu menjadi anak yang rajin belajar? Bagaimana caranya? Baca. Rajin membaca. Belajar. Baik. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Dari kelompok 3 memperhatikan. Ya. Tingkatlah ilmu dengan menuliskannya. Ayo menulis. Ya, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ayo menulis. Kata ajakannya ayo menulis. Bagus. Bagus sekali ya. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat poster ini? Bahagia. Bagaimana apa yang akan dilakukan pada hari ini agar kalian itu menjadi anak yang rajin belajar? Saya belajar membaca dan menulis. Iya, sering baca dan menulis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, semuanya poster-poster mini yang kalian buat semuanya bagus-bagus. Ya, tepuk tangan untuk saya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita ini, yang terakhir untuk menguji kemampuan kalian, pemahaman kalian pada materi hari ini, yaitu materi pesan Quran Surah Al-Alaq, Bapak akan berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kalian akan isi. Langsung Bapak bagian ya. Ya. Masing-masing ya. Yang kerja kelompok ya. Masing-masing. Kalau tidak paham boleh bertanya. Tidak paham soalnya. Kalau pilihan berganda seperti biasa ya, boleh dilingkari, boleh isi ulang. Isiannya juga ada. Yang C itu benar salah. Kalau benar kalian buat B, kalau salah buat S. Menjodohkan disilam, cari pasangannya. Untuk pendukungnya ada materi yang di atas, anak-anak. Yang nomor 3, informasi pendukung. Nah, itu bisa kalian baca untuk mencari jawabannya ada di situ, di materi itu. Bisa sebagai membantu kalian untuk menjawab soal-soal berikut. Itu yang dijodohkan. Siap anak-anak semua? Ya. Kumpul di kelompok masing-masing. Nanti satu orang yang mengumpulkan ke depan. Kumpul di kelompok masing-masing. Dan satu orang maju ke depan mengumpulkan. Satu orang maju ke kelompok. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, Bapak mau tanya, dari 5 pesan Quran Surah Al-Alaq yang sudah kita pelajari, mana yang paling kalian sukai? Membaca. Menulis. Ada lagi? Membaca. Baik, mungkin demikian saja untuk pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan
dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.